Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf kegangguannya. Tujuan saya bersama teman saya di sini yaitu memenuhi tugas mata pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu mewawancari seorang mengenai zina dan pergaulan bebas. Setelah diskusi bersama teman kami sepakat untuk mewawancarai Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kami? Insya Allah bersedia. Izin memperkenalkan diri, saya Ranti. Saya Bapak, saya Dewi. Ya, sebelum masuk ke dalam pertanyaan, mohon izin dengan Bapak siapa? Firman. Untuk pertanyaan pertama akan disampaikan oleh saya. Apakah pergaulan bebas bisa mempengaruhi karakter dan gaya hidup remaja? Mempengaruhi karakter pasti dan jelas. Semua pergaulan bebas akan mempengaruhi karakter seorang remaja, terutama dalam pergaulan lingkungan, masyarakat, serta di rumah pun pergaulan kita pasti akan mempengaruhi karakter seseorang, apalagi sebagai remaja. Kalau kita bisa membatasi pergaulan kita, insya Allah dalam hal segi apapun yang akan kita lakukan, pasti kita akan bisa membatasinya kalau kita bisa membatasi pergaulan kita. Karakter seseorang akan dipengaruhi bagaimana lingkungan dan pergaulannya. Makanya kita sebagai anak remaja harus bisa bergaul atau pilih-pilih dalam pergaulan, terutama dalam pergaulan pertemanan, pergaulan lingkungan. Apapun yang kita gauli, apapun yang kita bergaul dalam lingkungan, harus kita pilih-pilih. Sebagaimana kita diajarkan oleh para ulama dalam kitab Ta'lim, mempunyai teman itu harus yang bisa menyemangati kita dalam bergaul untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk menjauh dari agama Allah, menjauh dari ibadah kepada Allah, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, untuk bersemangat mengkaji ilmu agama serta ilmu dari agamanya, yaitu ilmu dunia dan ilmu akhiratnya. Itu yang harus kita perhatikan dalam pergaulan kita. Sebab pasti pergaulan bebas, pergaulan sesuka kita akan mempengaruhi kepada karakter seseorang. Yang kedua, apa yang menyebabkan aksi kenakalan remaja semakin marak? Yang menyebabkan aksi kenakalan remaja semakin marak, semakin banyak di lingkungan atau di suatu daerah kenakalan remaja, pergaulan bebas, disebabkan terutama dari pergaulan yang tidak bisa dipilih-pilih oleh anak-anak kita atau teman-teman kita. Salah satu sebab yang bisa banyaknya perzinahan, banyaknya pergaulan bebas, yaitu kurangnya pendidikan agama. Pendidikan agama yang diterapkan oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita, terutama guru keagamaan kita, itu yang akan memperkuat kita dalam menghindari hal-hal yang negatif, terutama dalam pergaulan bebas. Pasti kita harus bisa mencegah dan memperkuat keagamaan kita, memperkuat keagamaan kita agar bisa mencegah dari hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak ada dalam jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin. Ketiga, kenapa pergaulan bebas remaja harus dihindari? Jelas pergaulan bebas remaja terutama yang bisa menjerumuskan kepada jalan yang tidak diridhoi Allah, jalan yang disukai oleh setan, yang disukai oleh hawa nafsu, harus kita hindari. Terutama zina. Apa zina itu?
yang bisa menjerumuskan kepada jalan kesesatan, jalan yang bisa menjerumuskan kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 32, wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Wala taqrabu zina, dan janganlah kita mendekati kepada zina. Sesungguhnya zina itu adalah fahisyatan wa sa'a sabila. Perbuatan yang keji, perbuatan yang buruk, dan jalan yang sesat. Itulah sebabnya kita harus menghindari kepada perbuatan pergaulan bebas, terutama perbuatan yang bisa menjerumuskan kepada zina. Yang terakhir, pencegahan apa agar tidak terjerumus pergaulan bebas? Pencegahan untuk kita memperkuat pencegahan untuk kita bisa menghindari dalam pergaulan bebas, terutama yang pertama, kita harus memperkuat nilai keagamaan kita. Nilai keagamaan, sering bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang bisa memperkuat keimanan kita, memperkuat jati diri kita, memperkuat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, untuk pencegahan kita supaya kita tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Perkuatkan nilai keagamaan kita. Makanya kita dianjurkan untuk sering bergaul dengan orang-orang yang soleh. Dianjurkan terutama kita harus rajin mengaji, kita harus rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperkuat iman kita. Yang kedua, pencegahannya agar kita tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas, kita harus bisa berkomunikasi dengan orang tua. Orang tua sebagai orang tua harus bisa memperhatikan anaknya dalam segi apapun, dalam segi pergaulannya, dalam segi lingkungannya, dalam segi anak-anaknya memegang sesuatu atau memelihara sesuatu, apakah itu dibolehkan, dianjurkan, apakah itu negatif atau positif. Sebagai orang tua harus memperhatikan. Soalnya kebanyakan orang tua hanya berdiam ketika anak sudah salah bergaul, sudah salah jalan, sudah salah dalam pergaulannya. Orang tua hanya bisa diam, hanya bisa memperhatikan dari jauh, tidak ada ketegasan. Seharusnya sebagai orang tua memperhatikan anak, apalagi menginjak remaja, menginjak dewasa, harus bisa memperhatikan anak dalam lingkungannya, dalam segi apapun harus diperhatikan. Itu pencegahannya. Orang tua sebagai orang tua harus bisa memperhatikan anaknya supaya tidak terjerumus kepada pergaulan bebas. Ketiga, pencegahan agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas, kita harus memiliki pergaulan atau lingkungan. Selanjutnya tentang zina, apa yang menjadi faktor utama seseorang melakukan zina? Faktor utama ya kembali yang tadi, sebab pergaulan. Faktor utamanya yang juga bisa ada faktor dari pikiran-pikiran yang negatif. Entah itu munculnya dari mata, dari telinga, atau dari tangan, atau dari kaki, yang tidak kita bisa cegah, tidak bisa kita jaga mata, telinga, serta mulut kita. Ya, kalau kita tidak bisa menjaganya, itu bisa menyebabkan kepada faktor perzinahan. Makanya kita harus bisa menghindari. Makanya dalam zina ada zina mata, zina telinga, zina mulut juga ada. Kalau kita mempergunakan anggota tubuh kita dalam yang bisa terjerumus kepada perzinahan. Makanya dalam ayat Quran yang tadi dalam surat Al-Isra, wala taqrabu zina, janganlah kalian mendekati zina. Dalam penafsiran Ibnu Abbas, jangan mendekati berarti kita didekatkan kepada zina aja jangan, apalagi kita sampai berbuat. Apa yang bisa mendekati kepada zina? Yaitu dari mata, dari telinga, itu kan bisa mendekati kepada faktor perzinahan. Makanya kita harus bisa menjaga apa yang kita lihat, harus diambil dengan pikiran positif. Apa yang kita dengar harus diambil dengan pikiran positif. Dan apa yang kita masukkan ke hati atau kita ucapkan dari mulut harus bisa hal-hal yang keluar dari mulut kita itu hal-hal yang positif. Jangan sampai menyebabkan kepada faktor perzinahan. Bagaimana cara untuk meyakinkan atau membuktikan terjadinya zina? Meyakinkan serta membuktikan terjadinya perbuatan zina, kalau itu kita tidak bisa kalau melihat seseorang telah berbuat zina, kita tidak bisa suuzon namanya. Jangan berbuat sangka, jangan bersalah sangka kepada orang
yang telah berbuat zina sebelum ada bukti. Sebelum ada bukti. Kalau ada bukti yang nyata dari dia itu sudah berbuat zina, baru akan ada hukuman yang setimpal untuk orang yang berbuat zina. Tapi kalau kita harus membuktikan atau meyakinkan orang telah berbuat zina, terutama zina yang disebut zina muhson atau ghair muhsonnya, itu kita tidak bisa menuduh secara langsung, tapi harus ada bukti yang nyata. Mengapa zina diancam dengan hukuman yang berat? Jelas, zina diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, az-zani waz-zaniyatu fajlidu. Lelaki yang zina atau perempuan yang zina itu akan dijilid. Kalau di Arab kan orang yang berbuat zina, kalau yang masih gadis atau remaja dicambuk. Dicambuk sampai 100 cambukan. Yang nyambuknya juga tidak harus orang-orang yang kenal sama orang yang berbuat zina itu, atau orang yang sudah menikah berzina. Nah itu dijilid namanya. Dijilid itu sampai dilempar batu sampai mati oleh orang-orang yang melewati orang yang sedang dihukum dalam perbuatan zina. Pasti hukuman berat untuk perbuatan zina itu bukan hanya di dunia, bukan hanya untuk hukuman terberat nanti di akhirat, kalau tidak ditaubatan, kalau tidak dihapus di dunia, yaitu menghapusnya perbuatan zina itu selagi ada di dunia, yaitu perbuatan zina harus dihapus tobatnya dengan cambukan atau jilidan. Itu Mungkin itu saja yang bisa kami tanyakan. Terima kasih kepada Bapak Firman yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam memilih bahasa atau sikap kami yang kurang sopan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.